باجي انا برضه بتسد عن البضائع. Baru-baru ini dalam rapat panas di PBB, Rusia dan China secara tegas menolak rencana bantuan Israel ke Gaza yang didukung Amerika Serikat. Rusia bahkan melontarkan tuduhan keras, Israel mencoba mengubah PBB menjadi alat pelanggannya sendiri dalam operasi militer yang brutal, berupaya menghancurkan netralitas lembaga dunia ini. Ketegangan memuncak, debat sengit pecah di ruang sidang, momen yang mengguncang panggung diplomasi global. Di sisi lain, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Dorothy Sea bersuara lantang, mendesak PBB dan kelompok bantuan kemanusiaan untuk ikut serta dalam rencana yang diklaim dapat membawa bantuan langsung ke penduduk Gaza tanpa intervensi Hamas. Mereka memperkenalkan Yayasan Kemanusiaan Gaza yang disebut-sebut mampu menjamin distribusi bantuan yang aman dan sesuai prinsip kemanusiaan, menjanjikan akses tanpa hambatan ke warga sipil yang sangat membutuhkan. Namun, suara kritis tak bisa dibungkam. Wakil juru bicara PBB, Farhan Haq, menegaskan bahwa PBB akan menolak terlibat dalam operasi ini karena harus menjaga independensi dan netralitasnya. Pernyataan ini menegaskan sikap waspada terhadap permainan politik di balik bantuan tersebut. Lebih keras lagi, Kepala Bantuan PBB, Tom Fletcher, mengecam rencana ini sebagai kedok licik untuk memperpanjang penderitaan warga Palestina, memicu gelombang pengungsian yang semakin parah di tengah konflik yang tak kunjung usai. Sebagai salah satu kekuatan besar dunia, Rusia tak tinggal diam melihat tragedi kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza. Presiden Vladimir Putin dengan tegas menyatakan bahwa situasi di Palestina adalah bencana kemanusiaan yang memilukan. Ia mengkritik keras kebijakan blokade Israel terhadap bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza, menyebutnya sebagai tindakan yang sangat mengkhawatirkan dan memperparah penderitaan rakyat Palestina. Pernyataan penuh empati ini disampaikan langsung saat Putin bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas di Moskow. Dalam pertemuan tersebut, Putin menegaskan bahwa selama setahun terakhir, Rusia telah mengirim lebih dari 800 bantuan vital termasuk makanan, obat-obatan, dan perlengkapan penting sebagai bentuk kepedulian nyata kepada rakyat Palestina yang tengah terluka. Rusia pun tak henti-hentinya mengulurkan tangan. Hingga kini gelombang bantuan kemanusiaan sudah mencapai yang ke-23 kali, dengan pengiriman terakhir berupa 28 ton barang yang melewati jalur Mesir. Bantuan ini meliputi makanan pokok, perlengkapan penting, serta peralatan rehabilitasi teknis yang sangat dibutuhkan oleh penduduk Gaza. Memasuki awal tahun 2024, Rusia kembali mengirimkan 29 ton bantuan kemanusiaan yang didistribusikan melalui kerjasama dengan Bulan Sabit Merah Mesir. Paket bantuan ini berisi sereal, tepung, gula, bahan makanan tahan lama, serta produk kebersihan pribadi yang diharapkan dapat menopang kehidupan ribuan keluarga di Gaza selama beberapa hari ke depan. Tidak hanya itu, Presiden Mahmud Abbas mengumumkan bahwa Rusia juga mengirimkan bantuan luar biasa berupa 30.000 ton gandum untuk penduduk Gaza pada awal tahun ini. Bantuan ini sangat krusial bagi para pengungsi yang hanya bergantung pada dukungan internasional, menjadi nafas harapan yang sangat berarti di tengah krisis berkepanjangan. Di sisi lain, tak ada yang mengira bahwa di tengah blokade ketat Israel yang memutus aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza dan memicu krisis kemanusiaan paling parah dalam sejarah, China justru tampil sebagai garda terdepan yang berani menembus batasan tersebut untuk mengulurkan tangan kepada rakyat Palestina. Pada Februari lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, mengumumkan bahwa negaranya telah memberikan bantuan darurat berupa 60.000 paket makanan yang akan dikirim dari Yordania. Pengiriman tahap awal sebanyak sekitar 12.000 paket dilaporkan telah berhasil dilaksanakan dengan lancar. Bersama Organisasi Kemanusiaan Bulan Sabit Merah Palestina, China berhasil menyalurkan seluruh paket makanan tersebut ke lebih dari 6.200 keluarga pengungsi yang rumahnya hancur akibat perang Israel-Hamas. Bantuan ini sedikit banyak mampu meringankan beban krisis kemanusiaan yang melanda. Tidak hanya itu, China berkomitmen menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 2,75 juta dolar Amerika Serikat dalam 6 gelombang pengiriman terpisah ke Gaza. Sebelumnya pada bulan Agustus 2024, China kembali menunjukkan kepedulian besar terhadap penduduk Gaza dengan mengalokasikan dana sebesar 3 juta dolar Amerika Serikat kepada United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East atau UNRWA. Dana ini sangat vital untuk membantu menangani krisis kemanusiaan di Gaza. Mengingat UNRWA mengelola 154 fasilitas, termasuk sekolah,
pusat pelatihan, gudang, dan pusat kesehatan yang kini dialihfungsikan menjadi tempat penampungan darurat bagi para pengungsi. Begitu Israel dan Hamas memulai konflik, China termasuk negara yang merespon dengan sangat cepat. Dalam beberapa minggu saja, mereka telah mengirim bantuan sebesar 15 juta yuan atau setara 2 juta dolar Amerika Serikat, mencakup makanan dan obat-obatan untuk warga Gaza yang terjebak di tengah peperangan. Langkah cepat ini memperlihatkan komitmen China yang kuat untuk mendukung rakyat Gaza di saat-saat paling sulit. Fakta menarik lainnya, sebelum perang meletus tepatnya pada Agustus 2023, China telah terlebih dahulu memberikan dana sebesar 1 juta dolar Amerika kepada UNRWA untuk mendukung program pendidikan bagi 5.300 anak pengungsi Palestina di 5 sekolah di jalur Gaza. Bantuan ini menjadi cahaya harapan bagi anak-anak Palestina yang terus berjuang mendapatkan pendidikan di tengah kondisi yang krisis. Yang cukup menghebohkan, sebuah video menunjukkan pesawat kargo Cina mengangkut bantuan kemanusiaan untuk 60.000 keluarga di Gaza dengan pengawalan jet tempur yang gagah. Tanpa gentar menghadapi penjagaan ketat Israel, pesawat tersebut berhasil memasuki wilayah Gaza dengan berani. Beberapa rekaman memperlihatkan bagaimana bantuan tersebut disalurkan melalui airdrop. Namun ada pula rumor yang menyebut video itu hanyalah hoax, menimbulkan perdebatan dan kontroversi di tengah publik. Secara kemanusiaan, seharusnya Israel membuka akses lebar bagi bantuan kemanusiaan yang ingin masuk ke Gaza. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Israel dengan tegas menahan masuknya bantuan tersebut. Apa alasan dibalik sikap keras itu? Pihak Israel berulang kali menyatakan bahwa blokade ini diperlukan karena Hamas diduga memanfaatkan bantuan kemanusiaan untuk mendukung operasi militernya. Tapi yang menjadi pertanyaan besar, sampai sekarang, klaim tersebut belum bisa dibuktikan secara nyata. Selain itu, Israel juga menyimpan kekhawatiran besar bahwa bantuan kemanusiaan bisa disusupi dengan senjata selundupan dari negara-negara tertentu, khususnya China dan Rusia. Ada rasa curiga mendalam yang mulai mengarah ke kedua negara tersebut sebagai penyokong persenjataan Hamas di Gaza. Hal ini bukan tanpa alasan, karena beberapa kali kelompok militan yang berafiliasi dengan poros perlawanan ketahuan menggunakan senjata produksi Rusia dan China. Saksikan video ini, di mana Hamas diduga menggunakan rudal anti-tank HJ-8L Red Arrow buatan China untuk menyerang kendaraan tempur Israel bernama Neymar. Tak hanya itu, publik sempat dihebohkan saat Hamas merilis video serangan Brigade Al-Qassam yang menggunakan rudal permukaan ke udara, yakni 9K-32 Strela 2 buatan Rusia untuk menembak helikopter Israel. Pertanyaan besar pun muncul, apakah China dan Rusia benar-benar menjadi pemasok utama persenjataan Hamas? Tak hanya Hamas, Hezbollah di Lebanon juga diduga kuat mendapatkan suplai senjata dari kedua negara tersebut. Misalnya, Hezbollah dipercaya memiliki peluncur roket ganda 220 mm dan sistem TOS-1A buatan Rusia yang digunakan untuk menyerang wilayah Israel bagian utara. Tak hanya itu, kelompok militan di Lebanon ini juga pernah terlihat menggunakan peluncur roket ganda tipe 632 high explosive produksi China. Bahkan, kabar mengejutkan muncul ketika Rusia dikabarkan mempertimbangkan memberikan rudal anti kapal kepada Houthi di tengah meningkatnya ketegangan antara Moskow dan Washington.